Selamat sore, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan topik proses individuasi Bambang Kumboyono yang kami akan diskusikan bersama seorang analis Jungian yaitu Pak Dimino. Selamat sore Pak Dimino. Selamat sore. Hari ini tentang proses individuasi Bambang Kumboyono. Yep. Mungkin untuk mengingat-ingat kembali, mungkin barangkali baru saja ada subscriber baru yang bergabung, agar lebih paham lagi proses individuasi itu seperti apa Pak? Iya, proses individuasi ya. Proses individuasi itu adalah perjuangan seorang tokoh untuk bisa sampai kepada jati diri, dan biasanya dalam proses ini si tokoh menjadi pahlawan. Jadi tentu berangkat ada punya masalah, kemudian sampai dia menginisiasi untuk melangkah menuju apa yang dia inginkan. Kemudian biasanya ada tantangan untuk sampai di sana, bisa macam-macam halangannya, bisa berbentuk monster, bisa godaan dan lain, yang akhirnya berhasil ketemu jati diri. Ya, proses inilah disebut proses individuasi, di mana jiwa tokoh ini sudah merdeka, sudah bebas dari belenggu persona, dan sudah tidak takut lagi dengan si dunia. Bisa diceritakan secara singkat tentang proses individuasi Bambang Kumboyono? Oke, cerita singkatnya ya. Iya. Sebelum kita bahas kejiwaannya, ya cerita singkatnya, Kumboyono ini pada masa kecilnya itu tanpa ibu, dan dia anak satu-satunya, tetapi dia punya saudara yang beda ayah dan ibu, yaitu Sucitro. Sucitro ini adalah anak sepupu bapaknya. Bambang Kumboyono ini putra Resi Bharatwaja. Ya, jadi Sucitro ini akhirnya dibesarkan oleh Resi Bharatwaja. Ya. Jadi masa kecil saudaranya satu-satunya ya Sucitro ini, saudara Sinorowedi. Ya. Jadi cuma mereka sangat bahagia, dan dua-duanya karena dibesarkan oleh seorang resi tentu saja diajari ketangkasan sebagai kesatria, bermain. Ya, skill kesatria diajarkan semua, termasuk skill-skill strategi, hal-hal yang menyangkut kecerdasan, itu sudah diajarkan semua. Jadi bela diri, jadi pengetahuan, prinsip-prinsip itu diajarkan semua. Cuma bedanya kalau Sucitro ini dia masih sempat diasuh oleh ibunya, jadi sudah merasakan ketemu ibunya dan bapaknya walaupun dua-duanya meninggal. Tapi Bambang Kumboyono ini kan saat ibunya melahirkan, dalam perjalanan menuju ke atas angin sambil menggendong Sucitro, dan akhirnya ibunya itu melahirkan di tengah jalan, tapi tidak bisa diselamatkan, dan bayi Bambang Kumboyono ini prematur, masih belum sempurna. Tapi oleh bapaknya Bharatwaja, bayi yang tidak sempurna ini dimasukkan ke dalam
apa ya, seperti apa tempat air itu, kendi ya, Kendi. iya, dimasukkan ke kendi terus dibawa jadi satu gendong Sucitro, tangan kirinya gendong kendi itu tadi. Ya, sampai di rumah ajaibnya sih, setelah dikeluarkan dari kendi bayinya jadi sempurna. Nah, ini keajaiban. Saat dia masih anak-anak, dia dididik oleh bapaknya itu tadi ya, termasuk skillnya ya. Pada saat remaja, Sucitro ini akhirnya ingin meninggalkan negeri atas angin karena dia ingin berhasil, tapi dia juga sadar bahwa itu bukan orang tuanya sendiri. Jadi dia sangat berterima kasih kepada Resi Bharatwaja. Kemudian dia melakukan perjalanan untuk berkelana untuk mencari keberhasilan dalam hidupnya. Lah si Bambang Kumbayono karena anak satu-satunya nggak mungkin ngikut Sucitro. Akhirnya dia tetap bersama Resi Bharatwaja. Secara kepandaian sangat pandai dan dia juga cantik. Dan dia dimanjakan juga. Akhirnya sifat dia menjadi pengen enak saja gitu. Tapi soal belajar dia cukup luar biasa, dan pada saat dia sendirian akhirnya dia cuma ingin senang-senang terus. Karena dia ganteng tentu saja banyak wanita yang tertarik, dan tapi dia tidak sungguh-sungguh, dia main wanita tapi tidak sungguh-sungguh untuk diniati ya, karena dia mungkin ya kayak playboy gitu ya. Iya, dan akhirnya melihat seperti ini setelah Sucitro pergi, Resi Bharatwaja juga khawatir. Jadi Bambang Kumbayono kok jadi nakal. Pada remaja itu akhirnya disuruh menikah. Tetapi si Bambang Kumbayono nggak mau. Saya akan menikah kalau saya punya istri bidadari atau putri raja. Kalau nikah wanita biasa dia nggak mau, dan dia ingin jadi orang terkenal katanya, menolak. Akhirnya si Bharatwaja jengkel mendengar perilaku Bambang Kumbayono itu. Pada akhirnya dia diusir. Tetapi pada saat mengusir dia sudah dengar bahwa Sucitro itu di luar sana sudah berhasil. Akhirnya dia ingin meninggalkan negeri atas angin, ingin sukses seperti Sucitro. Maka pergilah si Kumbayono dengan mengecewakan bapaknya si Bharatwaja. Tapi dalam perjalanan mencari Sucitro, pertama barangkali ketemu Sucitro, dia harus menyeberang lautan. Akhirnya pada saat dia tidak punya ide, akhirnya dia bersumpah bahwa siapa saja yang bisa bantu dia, kalau laki-laki akan dijadikan saudara, kalau perempuan akan dijadikan istri. Tanpa dinyana, ada kuda yang bisa terbang menghampiri Kumbayono.
Terus akhirnya kuda itu sudah siap untuk ditunggangi untuk menyeberangkan Kumbayono, maka langsung dinaiki oleh Bambang Kumbayono. Sampai di perjalanan, bukan sampai, dalam perjalanan di udara, si Kumbayono tertidur di punggung kuda terbang ini. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan wanita cantik, sampai dia berhubungan dalam mimpinya itu. Maka dia jadi mimpi basah gitu. Mimpi basah itu omongannya itu kena angin, akhirnya mengenai si itu bagian yang dekat ekornya kuda tadi. Tapi pada saat sudah sampai di seberang, dia pergi ke Jawa kan itu. Sampai di seberang, si Samberaninya, si kudanya ini menagih janji. Ini kuda wanita. Wah, si Kumbayono marah, kan malu. Masa Kumbayono yang cakep, yang ingin jadi orang terkenal mau punya istri kuda kan gitu. Tanpa banyak bicara, si kuda Semberaninya itu dibunuh. Pakai senjatanya dia dibunuh, dan akhirnya keluar bayi. Kudanya setelah dibunuh menjadi bidadari. Ya, ternyata bidadari itu adalah Wilutomo namanya. Dan akhirnya bayi itu langsung besar dan diberi nama Aswatomo. Tapi Wilutomo langsung berpamit bahwa dia jadi kuda itu karena kutukan, dan dia sudah selesai telah menjalani kutukan. Maka pergilah si Wilutomo. Si Bambang Kumbayono, wah ini gimana, sudah punya bayi ya, tapi ibunya pergi. Maka dibawalah bayi itu, karena itu anaknya yang sudah juga cukup rupawan. Maka sebelum dia mencari saudaranya Sucitro, dia naik ke bukit dan melihat di situ ada taman bunga asoka. Jadi di situ ada taman bunga. Akhirnya di situ dia membangun pondok untuk hidup bersama anaknya itu. Disitulah dia menetap, yaitu tempat itu yang nantinya disebut Padepokan Sukolimo. Ya, Padepokan Sukolimo asalnya dari taman bunga asoka berwarna 5 itu. Setelah beberapa tahun, ada 2 orang mendatangi dia, yang namanya 2 orang bersaudara, namanya Kerpo, Resi Kerpo dan Dewi Kerpi. Kumbayono heran, ada apa? Akhirnya Resi Kerpo yang laki-laki ini seorang resi. Menurut wangsit, saya harus mengantar adik saya untuk menemui kamu. Terus tanya, kenapa? Karena adik saya ini tidak mau menikah. Dia akan menikah dengan orang yang pernah dimimpikan. Lah, Kumbayono, Andalah orang yang dimimpikan itu. Nah, ini adik saya Kerpi. Terus Kumbayono bertanya, kenapa? Ya, harus dengan saya. Ya, karena mimpi saya. Kumbayono juga agak malu karena saat mimpi itu sebetulnya dia juga berhubungan dengan si Kerpi ini. Akhirnya
Kumboyono menyetujui asal dia tahu bahwa dia sudah tidak jejaka lagi, dia sudah punya anak. Terus Krepi mengatakan bahwa ya apapun keadaanmu saya terima karena itu mimpi saya. Ya baik buruk kamu adalah bagian dari hidup saya. Akhirnya menikahlah si Krepi bersama Bambang Kumboyono. Mereka hidup bahagia, tetapi ada saat dimana dia nggak bisa mendapatkan susu untuk anaknya. Sapi-sapinya sudah habis dimakan. Akhirnya dia ingat kembali mencari saudaranya Sucitro. Maka anaknya ditinggal, anak istrinya ditinggal, dan dia akan mencari Sucitro yang katanya ada di negeri Pancolo. Maka dia pergi ke negeri Pancolo. Sesampai di negeri Pancolo, di istana, wah dia tidak pandai, masih ingat bahwa itu Sucitro. Maka langsung di dalam istana dia langsung nggak sungkan-sungkan layung, guys, kan Sucitro, langsung dirangkulnya. Sucitronya bingung, kan gitu, dia seorang raja. Lah patunya namanya Gondomono. Gondomono sebagai patu ada orang kurang ajar, masuk istana langsung merangkul Sucitro dengan ngomong seperti teman baik itu, langsung dihajar. Nah, karena itu Bambang Kumboyono akhirnya jadi cekot itu. Jadi cekot dihancurkan, tapi ditahan oleh Sucitro yang jadi ratu. Nah, akhirnya si Kumboyono merasa kesal bahwa walaupun seorang teman, dia merasa tidak diakui sebagai teman. Apalagi waktu masih saudara satu rumah dulu pernah janji kalau saya menjadi manusia mulia maka kemuliaan saya itu saya bagi dua. Tapi dia dapat melakukan seperti itu. Sucitro pun menjaga kewibawaan negara. Kalau nanti ratu nggak berwibawa bisa kacau negara. Ya akhirnya tetap harus bersikap sebagai raja. Maka kembalilah si Kumboyono, tidak mau ditolong, dikasih ditawari walaupun lembu 50 nggak mau. Si Bambang Kumboyono akhirnya kembali, dan sejak itu dia istilahnya itu ngelakoni. Nah, pada saat ngelakoni itulah dia sudah istilahnya bertapa. Dia mau melepaskan personanya dan dia mau menerima apapun yang sudah terjadi. Nah, sejak itu dia jadi Resi Durna, yang akhirnya nanti dia mendapat kehormatan menjadi guru para Kurawa dan Pandhawa. Ya, dia sudah selesai individuasinya, sudah sadar di situ. Ya, itu cerita singkatnya. Lalu ini kan Bambang Kumboyono ini kan di sini dalam cerita memiliki archetype heroik. Ya, betul. Lalu apakah ketika archetype heroik itu sosok Bambang Kumboyono ini tidak memerlukan archetype lain? Oh ya, ya betul. Individuasi ini kan archetype hero ya. Ya, sebagai hero sudah sukses ya dia. Bahwa sedonya, bahwa dia tanpa kasih ibu itu yang mengakibatkan dia tidak sopan pada bapaknya ya. Dia meninggalkan bapaknya, kemudian dia kejam membunuh kuda itu, ya kan?
Akhirnya dia sampai ketemu bidadari itu kan, dan kasih itu sudah mulai ada, sehingga hidupnya sebagian sudah bisa diterima. Dan personanya dia kan ingin hebat ya. Dan akhirnya dia berusaha, akhirnya dia sudah menemukan istri, jadi personanya animanya sudah dia dapat. Kemudian dia berhasil menemui saudaranya, walaupun dia harus melawan Gondomoro yang akhirnya merusak tubuhnya ya, tapi akhirnya dia sukses untuk menerima itu semua. Ini archetype hero-nya. Lalu archetype lain gimana Pak? Ya tidak berarti kalau satu archetype hero itu selesai terus bahwa manusia itu tidak punya archetype yang lain ya. Archetype sebagai wise old man, ya dia setelah individualnya selesai kan dia jadi wise old man, dia jadi pendito. Jadi seorang manusia itu walaupun jadi tokoh hero tetap harus menyadari perannya tidak hanya hero ya. Setelah jadi hero bisa jadi seorang guru, old wise man ya. Pada cerita individuasi apapun, kalau itu berhasil jadi archetype old wise man, bisa on di situ. Seperti Bima setelah Dewa Ruci juga dia ada guru sejati. Jadi tidak selalu satu archetype, jadi archetype lain bisa bermanfaat dan dijalani gitu. Baik. Terima kasih ya untuk penjelasannya pada sore hari ini Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.